Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musiknya sadis ya. Iya, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta kembali hadir. Hari ini hari apa nih? Hari ini hari apa, Mas? Hari Senin ya, tanggal berapa? Tanggal 13 September 2021. Kembali hadir bersama podcast LAB Lingkar Amanah Budaya. Sadis, musiknya sadis. Ya, santai aja ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta ya. Selamat datang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aldi sehat, Aldi sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Coba Bapak perlihatkan sendiri kameranya, on cam semua please. Ya, agar semua menyalakan kamera. Pertunjukkan kegantengan kamu, kecantikan kamu, keindahan dirimu ya sebagai anugerah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, teman-teman juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Kali ini sebagaimana biasa kita bakal itu apa ya? Pokoknya bahasa radio lah ini ya. Kita bakal diskusi ya tentang apa tema kita hari ini. Ada yang tahu bisa bantu Pak Arif tema kita hari ini apa? Atau mau yang share dulu silahkan share PPT-nya. Mau PPT, mau Canva, mau YouTube, mau apa. Ditampilkan silakan untuk presentasi kita hari ini. Nyalakan kameranya semuanya. Rizka Habib, Arya Zahra, Andi Fatimah. Di sini kebetulan ada Pak Aziz. Pak Aziz mau podcast di sini. Enggak. Oke. Ya kebetulan teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta di samping Pak Arif ada Pak Aziz. Tapi beliaunya lagi sibuk alias ada sesuatu yang mesti ditempuh di hari esok. Waduh, apa itu Pak? Iya, rahasia. Nanti kalau ada kabar baru kita sampaikan ya. Sebagian mungkin sudah ada yang tahu ya, besok Pak Aziz mau ngapain, mohon doanya, mohon perkenannya ya. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sampai apa yang menjadi tujuannya. Betul? Amin. Mantap. Iya. Baik. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Sudah nyala semua ini ya? Aldi sehat. Terus Nada, sehat nggak Nada? Nada sehat? Nada cinta. Sehat Pak, sehat. Siapa? Rizka udah makan berapa piring kata Pak Aziz? Belum makan siang. Bohong banget ya? Rizka. Percaya nggak jam segini belum makan? Belum makan siang Pak. Belum 2 kali. Cek, belum 2 kali. Masya Allah. Suaranya kok nggak ada? Halo, cek. Suara Pak Arif kedengaran nggak? Kecil banget, Pak, tapi Kedengeran Pak. Cek. Rizka mental aman. Tidak. Cek. Kedengaran nggak sekarang? Kedengeran Pak. Rizka. Kedengeran. Udah makan berapa kali?
Belum, Pak. Ya, tanya lagi. Andi Fatimah. Assalamualaikum Andi Fatimah. Ya Bapak, waalaikumsalam. Kok turun ke bawah? Tadi di atas turun ke bawah. Digantikan sama Dilan. Dilan ada masalah. Dilan. Ya Pak. Wih, nyalakan kameramu dong. Si ganteng. Tar ganti laptop. Wah, subhanallah, ganti laptop kayaknya tiap jam kamu ganti laptop. Bukan Pak, saya di HP ini. Aduh. Pak Ari paling bisa ganti casing ya, itu juga diragukan. Ya, kamu ganti laptop ya tiap hari ganti laptop kamu. Maksudnya dari HP, Pak. Dari HP ke laptop ya. Cuma bahasanya itu loh, Pak. Saya mau ganti laptop, kesannya ganti laptop terus. Ya luar biasa ya. Aldi ganti apa, Di? Di, kamu ganti apa, Di? Alah lagi saya. Halo. Ganti Nggak casing tahu ya. bingung, Pak. Ganti saya Pak. Iya. Tapi Nanti bahasanya politis banget. ganti rumah aja lah. Ganti muka. Pak Ajis parah ganti muka katanya. Parah. Wali kelasnya parah ya? Parah habis. Ya. Parah. Pengen lihat orangnya? Lihat aja sendiri. Gak mau nongol dia soalnya. Terus sini sama Pak Ari podcast bareng gak mau dia. Kok ini suaranya kecil ya? Halo? Iya Pak, kecil. Di saya gede sih Pak. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Hari ini kita tantang kembali teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta untuk berdiskusi. Di sana juga sudah ada Nadif Yusuf ya. Kemarin dia diskusinya keren sekali. Cek. Nadif, apa kabar Nadif? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, nama kamu keren sekali ya, Nadif Yusuf Kordowi. What do you know about Kordowi, Yusuf Kordowi Nadif? Ya, ulama. Ulama besar ya. Baik, oke, mudah-mudahan juga orangnya mengikuti jalan dan para pejuang ya, para ulama-ulama besar, orang-orang hebat, orang-orang pintar ya. Kita semuanya berdoa. Alia sehat Alia? Alia? Alhamdulillah sehat, Bang. Iya, Pak Arif kangen sama kamu, nggak pernah masuk ke lab kamu. Sejak kejadian itu ya, aduh bahasanya sejak kejadian itu. Ya nggak apa-apa ya, yang penting kita udah berusaha, sudah bikin penelitian segala macam, ya. Tetap itu menjadi bekal ilmu pengetahuan buat teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Batuk Pak Arif. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Sekarang kita mau cek yang presentasi adalah bisa mau sapa dulu Latifah. Latifah, apa kabar Latifah? Iya, kelas ini Pak, cantik, baik. kelas ini cantik-cantik banget ya Pak Ajis ya. Yang paling cantik Aldi. Loh, kok Aldi? Pak Ajis parah. Pak Ajis parah. Astagfirullah. Asli parah banget. Udah gile. Kamu senang apa marah, Di? Marah, Senang, sangat Pak, marah senang. sih. Dita lu jangan ikut. Siapa yang belum nongol sih, yang belum kelihatan siapa sih? Rizka, apa kabar Rizka? Dita Pak Rizka belum on lagi. cam. Rizka lagi. Sami Pak, Sami. Dita. On cam, dia nongolnya di bawah, makanya Pak Arif sebutin lagi. Oh dia lagi ya. Habis makan. Kata Pak Haji habis makan kamu Kak. Oke, setiap kali ngomongin kamu kok temanya makan terus ya? Kenapa? Hobi makan. Karena Rizka suka makan, Pak. Suka makan.
Berarti kita Ada sama. kereta ada yang numpak. Waduh, Berarti kita sama tuh sama Rizka. ya. Please, udah dong, jangan Rizka dong, please. Kasihan Rizka. Berarti kita sama ya. Suka makan. Rizka. Parah. Amal mana Amal? Ini Iya, saya tahu Pak. dari Amal Jariah keluar. Iya, Pak. Jadi, suaranya kenceng banget Pak Haji, jelek banget. Amal mana Amal? Iya, Pak. Perlihatkan dompetmu. Wajahmu. Pak Haji kenceng Pak Haji. Bener kan? Kelas ini cantik-cantik banget. Subhanallah. Wis. Bahkan cidungnya cantik ya, cidungnya. Kelihatan cidungnya doang. Aduh, kita langsung mulai aja ya. Coba yang itu presentasi coba ditampilkan PPT-nya. Kita disiarkan di Oxford TV. Mana ada Oxford TV? Pokoknya TV luar negeri lah menyaksikan kita. Disaksikan secara live. Siapa lagi Pak Aziz? Yang mau Anda kerjain? Nada cinta. Nada. Mana nada? Nada apa kamu? Apanya, Nada Pak? apa? Kamu nada apa? Nada Nada Zahra, Pak. Kamu terlalu polos ya. Nada do atau re atau mi gitu loh jawabnya. Nada Zahra aku udah tahu. Nada do, nada dasarnya apa? Nadanya C, G atau E. Udah, banyak kamu bercanda. Yang PowerPoint silakan ditampilkan kelompoknya siapa? Si ganteng Dilan, mana Dilan? Lan. Siapa sekarang Lan? Si ganteng Dilan, si ganteng Sudes. Sudes bisa sakit dia. Sudes bisa sakit. Manusia tuh. Sudes bisa sakit ternyata ya. Dilan, Lan, tampilkan Lan. Iya Pak. PPT-nya Lan. PPT-nya. Lan, kamu jadi co-host Pak Arif, bantu-bantu Pak Arif, jadi kayak pembawa acara gitu. Kita sedang acara reality show. Oke. Ya, diskusi kita hari ini kita ditemani sama Kelompok siapa nih? Sama kelompok siapa kira-kira nih? siapa? Ayo tampilkan. Ngaku. Kalau nggak salah oleh kelompok 2 ya. 2 lah. Kayak kelompok 2 tolong. Oh ada Amal di sini. Halo Pak, habis dari kamar mandi. Wih, Amalia keren. Ada Amal di sini. Iya. Oke, Amal disiapkan anggota-anggotanya Amal. Oke. Oke, Dilan, bagaimana, Dilan, kamu suka diskusi nggak sebenarnya Lan? Suka sih Pak. Suka lah. Kalau ketua OSIS itu harus suka diskusi. Tapi maksud saya gini loh, meskipun IPA, kalian juga harus suka diskusi. Kesan IPA itu biasanya nggak suka diskusi. Tapi Soekarno itu IPA. Ya, dulu di apa dulu namanya? ITB ya. Dulu tuh apa tuh? Ya teknik ITB. Itu orasinya luar biasa. Jika Malaysia ngecek konfrontasi secara militer, kita hadapi secara militer. Nah, gitu. Itu Soekarno orang teknik loh, orang IPA juga bisa kayak gitu, nggak harus anak sosial. Ya gitu ya Dilan ya. Ya nggak Dilan? Yuk. Yuk nyalakan kameranya dong. Pembawa acara host harus nyalakan kamera. Kamu lagi nyalain laptop yang keberapa? Enggak Pak, bukan gitu Pak. Kalau laptop saya mic-nya itu Pak rusak Pak. Jadi saya pakai HP ini. Orang kaya komiknya rusak ya. Santunin Pak, santunin. Orang kaya nggak boleh mic-nya rusak. Butuh dari sekolah sih Pak. Nggak ada, adanya kamu ngasih ke sekolah. Kebalik kamu tuh. Videonya udah dikirim belum? Video Sudah ya, kelompoknya siapa aja? Di Dilan bacain. Coba slide yang kedua mungkin ada nama-namanya nggak? Oke. Pak Jis, tolong volumenya dikit. Ada. Dikit. Dikit.
Cek. Oke. Assalamualaikum. Lan bacain nama-nama kelompoknya Lan. Siapa di situ Lan? Oke, di sini ada dari presentasi dari kelompok 2 itu demokrasi terpimpin. Anggota kelompoknya ada Ahmad Rizal. Mana nih Ahmad Rizal nih? Halo Rizal. Rizal. Halo. Wajahmu. Halo, Rizal. oke ada Rizal di sana. Yang kedua ada Amaliano. Sampai kelihatan wajahnya dong. Oh iya, mana nih Rizal nih? Kita ini kan kangen sama Rizal gitu, ingin melihat Yoi, kangen banget. Bawahan dikit dong, Rizal lu. Bawahan dikit dong Rizal. Twins Rizal. Oke, udah ada Rizal di sana. Yang kedua ada Amal. Amal mana ya Amal? Amalia Nur. Mana nih Amal nih? Ya, Oke, ada Amal di situ. Yang ketiga ada Fadia. Fadia, mana Fadia? iya. Dilan bisa juga dia. Oke, ada Fadia di situ. Dan kedua ada yang keempat ada Muhammad Ubaidillah. Mana nih? Hadir. On cam dong, nyalakan dong. Kita ini mau melihat penampakannya gitu. Penampakan. Parah banget penampakan. Coba Ubay. Hadir. Oke. Udah siap sekali Ubay. Yang kelima ada Sami. Sami mana Sami? Sami ngapain? Oh, numpang nama doang dia. Sami tunjukkan Sami. Ih, gila. Lan. Ganteng sekali. Dilan, kayaknya Sami numpang nama doang ya? Bisa dibilang seperti itu. Parah banget. Oke, ada Sami yang terakhir. Sarah mana Sarah? Sarah di mana? Kata Pak Haji sakit, Lan. Oh, Sarah sakit. Semoga cepat sembuh ya teman-teman. Kalau Sarah sakit wajar lah. Tapi kalau Dais kok bisa sakit ya? Itu dia Pak, Kebanyakan takraw. Yoi. Nih, saya jadi moderator ya, Pak. Ya enggak, kita bareng aja, moderatornya dari mereka aja. Kita ngobrol-ngobrol aja. Kita nimpalin. Oke. Nih. Oke lah, langsung dikasih ke kelompoknya Lan. Oke. Siapa nih moderator? Baca doa dulu enggak? Baca doa dulu enggak, Lan? Bisa moderatornya sih, Pak. Baca doa surat surat Al-Baqarah ya. Di mana? Surat Al-Baqarah habis. Oke, langsung silakan kita dimulai Lan. serahkan ke moderator dari kelompok 2 aja nih yang akan menjelaskan demokrasi terpimpin di era Soekarno. Silahkan kelompok 2, waktu dan tempat. Persilahkan. Oke, silahkan. Oke, jadi di kelompok 2 ini akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Nah, di sini ada gambar Soekarno ketika masa demokrasi terpimpin. Kata Pak Ajis, salam dulu katanya, kata Pak Ajis. Kata Pak Ajis juga ya. Ya, salam dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan membawakan kerja kelompok dari kita yang berjudul Demokrasi Terpimpin. Nah, berikut di situ ada gambar Soekarno ketika masa demokrasi terpimpin. Di slide pertama ada pengertian yang dibacakan oleh Fadia Rahmadini. Kepada Fadia dipersilahkan. Sejarah masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 di Indonesia terkait dengan dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi amat kuat. Sebelumnya Indonesia menerapkan demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Namun sistem ini tidak stabil, kabinet sering berganti yang akhirnya berdampak pada tidak dijalankannya program kerja kabinet. Demokrasi terpimpin berjalan berdasarkan dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8 garis miring MPRS garis miring 1965. Lalu di slide kedua ada dekrit Presiden 1959 yang akan dibacakan oleh Ahmad Rizal. Ahmad Rizal dipersilahkan. Dekrit Presiden Open cam. Dilan, 1959. open cam Dilan. Open cam semua ya, nggak ada yang tiduran.
Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dikutip dan dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia 2001, karya Mahfud MD. Berikut ini isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlaku UUD-S 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, dibentuk Majelis Permusyawarah Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang berlaku dari 1959 hingga 1965 memiliki artian bahwa demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan. Sebentar, mau diperbaiki sebentar. Ya, silakan diperbaiki terlebih dahulu ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Mandua Pusat Jaya. Ya, sambil menunggu teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Mandua Pusat Jakarta, ingat apa yang sudah tercatat di situ. Kalau nggak ada yang nempel itu namanya kebangetan. Ya nggak, Dilan? Betul banget itu Pak. Masa udah diterangin nggak ada yang nempel, kan parah banget gitu. Parah banget, bener. Iya, makanya jangan sampai terlewat. Banget. Banget ya. Harus ingat tuh demokrasi, konsep tujuannya segala macam itu apa. Ya, kalau yang sering lupa juga boleh ditulis. Tulis boleh. Screenshot boleh. Zaman sekarang kan tulisnya screenshot. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Mandua Pusat juga. Jangan lupa juga untuk absen ya. Absennya jangan lupa. Terus nanti di akhir pertemuan nanti Pak Ari mau cek nih siapa yang masih ada dan siapa yang tiada. Antara ada dan tiada nanti kita tanyakan ya. Itu menunjukkan adalah sebuah komitmen, karena komitmen dalam pembelajaran itu penting banget. Ya nggak sih? Betul banget itu Pak. Iya. Valid Pak, valid banget. Oke, udah dibetulinya ya. Kita lanjut, Dilan. Oke, kita lanjut lagi. Konsep dan tujuan demokrasi terpimpin yang akan dibacakan oleh Amal. Silahkan Amalia. Lalu di slide berikutnya ada konsep dan tujuan demokrasi terpimpin yang akan dibacakan oleh Saminwari Ahmad. Kepada Saminwari Ahmad, dipersilakan. Ya, konsep dan tujuan demokrasi terpimpin. Taruh. Mi, bangun Mi. Kamu udah bangun belum? Kenapa Pak? Kamu tuh masih tidur, coba matanya dibuka. Kagak Pak, disuruh bangun tuh. Kamu baca apa lagi? Lagi kumur-kumur sih? Yang jelas dong. Badan, Pak. Ulangi. Meriang dia Pak, meriang. Meriang. Bisa meriang dia. Baru takro segitu aja meriang. Konsep mulai Pak. Ya. Konsep dan tujuan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan gagasan ini dikenal sebagai konsep Presiden 1957. Terdapat dua pokok. Kamu suaranya kayak Sopo Jarwo itu. Apaan Pak? Enggak, lanjut. Suaranya gede banget kamu. Jadi saya pelanin ya Pak. Iya. Dikecilin. Terdapat dua pokok pemikiran dalam konsep konsepsi tersebut. Di antaranya, yang pertama, pembaruan struktur politik harus dilakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat dan terdiri atas wakil partai politik
dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Tujuan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintah berdasarkan UUD 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar UUD 1945. Sistem demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September G30S 1965 yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuatan Presiden Soekarno. Lalu di slide berikutnya ada penyelewengan demokrasi terpimpin yang akan dibacakan oleh Ahmad Rizal. Kepada Rizal dipersilakan. Penyelewengan demokrasi terpimpin. Rizal? Halo, suaranya mana? Rizal, diaktifkan Rizal, kameranya Rizal. Oke. Jal, suara udah ada. Jal pelan banget Jal. Rizal jangan sambil tiduran dong, Rizal bangun dong. Enggak. Ini bangun. Oh itu bangun. Ngejawab. Ngasih tahu Aldi. Jal, agak munduran dikit Jal, biar kelihatan Jal. Nggak kelihatan Pak bacanya. Oh, Ide demokrasi terpimpin digagas oleh Presiden Soekarno sejak awal tahun 1957 dan kemudian dijelaskan dalam sidang konstituante tanggal 22 April 1957. Seharusnya demokrasi terpimpin sebagai suatu sistem pemerintah dilakukan berdasarkan UUD 1945. Namun, pada praktiknya tidak demikian. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti dengan DPR gotong royong yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat sendiri oleh Presiden. Begitu pula dengan pembentukan dan penyusunan lembaga-lembaga negara tertinggi lainnya seperti MPRS dan DPAS. Dengan demikian dikutip dari tulisan bertuju Ranjangan Penjelasan Pelengkapan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhimpun dalam Buletin MPRS 1967. Pelaksanaan demokrasi terpimpin telah menyeleweng dan ketentuan UUD 1945. Pada pelaksanaan justru terjadi beberapa pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat posisi presiden sangat kuat dan berkuasa. Lalu di slide terakhir ada kelemahan demokrasi terpimpin yang akan dibacakan oleh Muhammad Ubaidillah. Kepada Ubaidillah dipersilakan. Kelemahan dan demokrasi terpimpin. 1. Mengamburnya sistem kepartaian. 2. Melemahnya lembaga legislatif. 3. Hak manusia sangat lemah. 4. Otonomi daerah sangat terbatas. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya. Saya dari kelompok 2 mengakhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, makasih. Presentasinya udah. Dilan, presentasinya udah ya. Keren nggak, Dilan? Ya, bagus sih Pak, bagus. Tadi saya lihat juga jelas gitu penjelasannya. Jadi gimana nih Pak? Ada yang mau bertanya atau gimana nih Pak? Yang mulai tadi. Ya, boleh kita kasih kesempatan buat tadi ada dan juga seluruh sivitas yang mau bertanya silakan. Mau tanya dulu silakan. Karena sebetulnya Pak Arif nanti juga pasti punya porsi sendiri buat bertanya ya. Selebihnya ya kita kembali ke forum, dalam artian teman-teman sangat
diberi kesempatan ya untuk bertanya. Silakan. Silakan yang mau nanya tadi Ada yang mau nanya? banyak peristiwa yang terjadi saat Soekarno memimpin demokrasi terpimpin ya, mulai dari ada dekret presiden, ada Betul. gerakan 30 SPKI, pengkhianatan, dan bahkan demokrasi terpimpin ini menyeleweng dari Undang-Undang 1945 gitu. Itu, betul banget. Bagi para teman-teman yang mau nanya, silahkan. Iya, karena pada prinsipnya kita sebagai pembelajar itu adalah jika melihat ada sesuatu yang tidak sesuai, ya itu patut untuk kita kritisi. Kenapa sampai menyimpang dari UUD 45 misalnya, itu juga bisa kita tanyakan kepada kelompok yang bersangkutan. Ya, pastinya semua yang hadir ya, seluruh sivitas akademika sudah menangkap, saya nggak tertarik di situ Pak, saya mau nanya yang lain, silahkan ya. Itu kan tadi catatan dari Dilan, dan semuanya pastinya kita berharap punya catatan. Ya nggak Dilan? Betul sekali itu Pak. Jadi kita di sini sama-sama belajar aja. Setiap teman-teman di sini boleh menanyakan, boleh juga memberikan tambahan atau pendapat di dalam forum ini gitu. Forum ini terbuka untuk semuanya. Silakan, silakan. Oke, dari Pak Arif dulu aja deh ya. Dari Pak Arif Pak. dulu. Oke, dari siapa dulu nih? Lan siapa dulu yang tak tunjuk Lan? Siapa dulu? Boleh moderatornya aja dulu Pak, nggak apa-apa. Siapa moderatornya? Amalia. Amalia, mana Amalia? Nyalakan kameramu Amalia. Iya Pak. Amalia. Halo Amalia, apa kabar? Halo Pak, baik Pak. Presentasinya keren sekali, luar biasa ya. Data-datanya juga lengkap. Cuma ke depan nanti Pak Ari berharap sumbernya juga dicantumkan ya. Ini saya kira eranya sudah menuntut yang seperti itu. Jadi artinya ketika kita berbicara, ketika kita membuat tulisan di Canva atau di PowerPoint itu ada catatan sumbernya. Itu ke depan akan seperti itu begitu. Artinya ingin kita mulai dengan satu pertanggungjawaban ilmiah. Oke. Amalia, tema kamu adalah tentang demokrasi terpimpin ya. Menurut Amalia, menurut bahasa Amelia sendiri deh, Amalia, demokrasi terpimpin itu apa sih simpelnya menurut Amalia Nur Hidayah? Oke Amal, itu tadi pertanyaan dari Pak Arif Budiman, silahkan dijawab. Ya bahasa simpel kamu aja, nggak harus dari catatan, tapi bahasa kamu simpelnya itu apa sih? Menurut saya demokrasi terpimpin itu tuh sistemnya tuh kayak semua keputusan pokoknya apapun itu dari pemimpin negara, dari pemimpin ya. Contohnya misalnya kalau sekarang contohnya pada masa Soekarno, nah itu semua tuh keputusannya tuh diambil dari Presiden Soekarno, karena Presiden Soekarno itu sebagai pemimpin negara. Gitu sih Pak dari saya. Iya, jadi segala keputusan itu datangnya atau diputuskan oleh Soekarno. Begitu ya, Amalia? Iya Pak. Iya. Oke, baik sekali jawaban dari maksud Pak Arif, apakah di situ ada yang salah begitu? Ketika misalnya segala keputusan itu yang tentuin Soekarno itu salah apa benar sih? Kenapa Pak? Bisa diulang? Ya kan kita tadi kamu menyebutkan bahwa segala keputusan itu ditentukan sama Soekarno. Menurut kamu salah apa benar itu? Menurut saya kurang tepat ya Pak. Soalnya kita juga butuh masyarakat juga butuh namanya aspirasi kayak semacam pendapat gitu loh, menyampaikan pendapatnya gitu. Jadi menurut saya itu kurang tepat ya kalau cuma berdasarkan dari presiden doang gitu. Oke. Jawabannya adalah kurang tepat ya, tidak tepat atau kurang tepat ya. Seputar itu ya. Jadi memang harus ada satu penegasan. Bahwa Pak Ari berharap ketika kita diskusi itu kalian itu ada proses berpikir. Proses berpikir tuh bener nggak sih yang dilakukan sama Soekarno gitu. Jadi tidak sekedar kita menghafal,
pembelajaran sejarah itu bukan hanya menghafal. Segala keputusan ada pada Soekarno, Pak, itu namanya demokrasi terpimpin. Itu kan mungkin disebut sebagai satu definisi. Tapi paham nggak ketika ada sebuah pertanyaan yang dilakukan Soekarno dengan misalnya segala keputusan itu ada pada Warif. Halo. Ban. Ya, Assalamualaikum Sami. Ya. Kali. Ya. Apa itu Warif itu? Ya. Nah, Jarwo. Nah. Kok diem? Link di Terputus kayaknya deh. Udah Dilan ambil alih dulu bentar. Aduh, jangan begitu kawan. Ada guru. Udah ambil alih Lan. Jangan. Biarkan Pak Arif Sami mana Sami mana? Habis sih. Oh, kayaknya abis ini Sami boleh ya ditanya ya. Jangan duluan, jangan. Aduh. Udah tanya aja, dia mah bikin panik aja ya, Ge. Sami mana? Mana apaan sih? Masa lupa sih anjir. Ini lu cropping gue nih, Di. Enggak. Boleh kasih oleh. Kasih di berapa tuh? Oke. Urut aja itu sama Bang Munadi. Buset. Sama Pak Udin, Wah Udin. Udin siapa Udin? Yang jualan burung. Selupa sih. Masih Anto, Di. Oh iya masih Anto, lupa gue anjir. Halo Dilan. Oke, tampaknya sudah tersambung lagi oleh Pak Arif Budiman yang ada di sana. Iya. Assalamualaikum Bapak. Ya, kenapa nih Pak? Kenapa? Ya biasalah ya. Internet Man 21 sedang trouble ya. Waduh. Trouble itu artinya mungkin perlu bayar lagi. Atau nggak tahu kenapa deh. Ada trouble ya, beberapa kali putus dari kemarin seperti itu, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Man 21 Jakarta. Oke, saya kira bisa dilanjutkan lagi Dilan. Sampai mana tadi? Tadi Bapak udah ngomong udah putus-putus sih Pak. Tadi yang saya dengar lanjut yang proses diskusi kalau nggak salah. Ya, Amalia udah lah. Kenapa Pak? Amalia udah ya? Amalia udah Pak. Pak, suara Bapak kecil banget Pak. Cek, sekarang kedengaran nggak? Cek. Kedengaran. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, tapi sebelum Pak Arif bertanya mungkin dari kelompok lain dulu yang mau menyampaikan pemikiran, saran, kritik, penilaian dari penampilan presentasi itu juga dibolehkan. Nggak harus kita kok yang mengomentari, wah penampilannya keren, wah penampilannya kurang, wah begini, dan seterusnya ya. Dari teman-teman dan juga seluruh sivitas yang ada di ruang ini pun boleh untuk ngasih saran, oh kayaknya presentasinya kurang gini deh. Ya, itu sangat boleh. Silakan, ada nggak dari kelompok di kelas di ruang ini? Silakan. Ya, kalau nanya boleh, Pak. Kalau bertanya boleh nggak? Kalau Tanya, nanya iya. boleh, Pak. Justru yang penting tanyanya. Silakan. Oke, dari siapa dulu nih? Dari Mutiara aja dulu kali ya. Mutiara mau nanya apa Mutiara? Mutiara nyalakan. Teman-teman diharapkan on cam ya. Terutama yang nanya ya. Oh, backgroundnya keren, hitam. Silakan Mutiara. Mutiara, mic-nya. Saya mau nanya sama kelompok 1. Kan di demokrasi terpimpin itu pemerintah menerapkan sistem ekonomi berdikari ya. Nah, sistem ekonomi berdikari itu kan nggak konsisten gitu kan. Nah,
bisa tolong sebutin penyebab-penyebab apa sih yang bikin sistem tersebut tuh nggak konsisten dilakukan sama masyarakat gitu. Wow. Wow. Berat. Ya, luar biasa pertanyaannya ya, Mutiara Putri Puspa. Mungkin maksudnya berdikari kali ya, Pak. Berdikari itu mandiri ya. Berdikari itu Ekonomi kepanjangan, Dilan. Tadi berdikari ya? Berdikari itu kepanjangan. Nah. Oke, tadi pertanyaannya silahkan dijawab oleh kelompok 2 atau teman-teman yang bisa menjawab di forum diskusi ini sangat diperbolehkan gitu. Tapi kita utamakan dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yoi. Mutiara Putri Puspa Wardani. Nama kamu panjang banget. Kamu nggak keberatan tuh? Enggak, Pak. Enggak ya. Berdikari itu kepanjangannya apa, Mutiara? Bentar, Pak. Lupa saya. Berdikari itu kepanjangan dari berdiri. Berdiri di atas kaki sendiri, Pak. Berdiri di atas kaki sendiri, betul. Mandiri. Itu Mutiara ya. Silakan kelompok 2 untuk menjawabnya. Ya, mudah-mudahan nggak putus lagi nih sinyal di sekolah ya. Dan lancar semuanya. Kelompok 2 silakan dipersiapkan jawabannya. Yang sudah ketemu jawabannya langsung dinyalakan mic-nya, on cam. Kemudian sampaikan ke temennya yang nanya ya. Mutiara. Keren sekali pertanyaannya ya. Berat juga itu ya. Luar biasa pertanyaannya. Mutiara Putri. Putri punya apa tuh? Mutiara Putri. Ya, silakan. Iya, kayaknya kita sepakat ya, kalau menjawab itu harus secepatnya, jangan sampai kelamaan. Kalau kelamaan itu nilainya menyusut. Lama-lama habis nilainya ya. Jangan kelamaan, harus pokoknya jawab aja lah gimana caranya. Kayak berdikari itu artinya berdiri di atas kaki sendiri, artinya mandiri. Ya. Mutiara, kamu dapat pertanyaannya dari slide atau dari tempat lain, dari artikel lain? Mutiara. Dari Google, Pak. Dari Google ya, berdikari. Silakan. Pak, ini buka sesi pertanyaan lagi gak? Oh iya dong, sangat. Nanti kita sampai jam 6 sore ya. Oh, share. Waduh. Sampai 6 sore kita ya. Lan, ya sampai jam 6 sore ya Lan ya? Ya, kayaknya enggak deh, Pak. Kamu bukannya bantu Pak Arif ya? Iya, salah. Ya boleh, Pak, boleh. Boleh. Ya. Tapi dalam hatinya gondok banget. Apa sih jam 6, Pak? Gitu. Ya silakan langsung ya. Kami tunjukkan kalau kamu tidak sekedar numpang nama doang. Baiklah, pertanyaan Mutiara akan dijawab oleh Fadia Rahmadinis. Kepada Fadia dipersilakan. Oh, Fadia mana? Fadia, silakan Fadia. Saya akan menjawab pertanyaan. Dia nyalakan kameranya dong, dia soalnya lagi disiarkan dan ditonton sama Barack Obama di Amerika Serikat. Dari mana tuh Pak Barack Obama nontonnya kalau boleh tahu? Dari ujung menara. Boleh juga ya. Silakan Fadia menjawab. Silakan Fadia. Saya akan menjawab pertanyaan Mutiara. Pertanyaannya itu kebijakan ekonomi berdikari kenapa gagal ya? Ya kan? Iya. Kenapa dinilai tidak konsisten lebih tepatnya? Ya, itu karena kondisi dalam negeri yang waktu itu nggak kondusif. Terus juga ditambah sama keputusan Presiden untuk keluar dari PBB dan membentuk Konevo. Konevo itu Conference of the New Emerging Forces. Itu gagasan Presiden Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan blok baru.
yang beranggotakan negara-negara berkembang, serta fokus terhadap proyek mercusuar yang menelan biaya yang sangat besar. Gitu kira-kira. Nadia, tadi kan dijelasin kalau keadaannya tuh nggak kondusif. Nah, Ya. Nggak kondusif yang kayak gimana gitu pada saat itu keadaannya? Sebentar. Iya, intinya kurang lebih apa tadi ya, Dilan? Yang pertama itu adalah kalau nggak salah nih ya. Kamu nangkep nggak tadi, Dilan? Yang pertama apa? Nangkep sih, Kak. Kebanyakan menurut saya faktor Satu internal. nggak kondusif kan tadi ya? Ya, tidak kondusif. Mungkin efek dari baru merdeka kali ya. Mungkin itu Nah, itu kan perkiraannya Dilan ya. Nanti akan dijawab sama kelompoknya pastinya ya. Artinya Mutiara minta lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan tidak kondusif. Terus yang kedua bikin apa tadi, komite atau apa tadi, bisa dibacain lagi nggak? Oh, Konevo. Konevo. Pernyataan Soekarno yang keluar dari PBB terus membentuk organisasi bernama Konevo yang berisi bangsa-bangsa berkembang tadi, Pak. Wis, Konevo keren banget ya. Ada istilah-istilah baru juga, ya mungkin agak dengar asing tapi kita harus lebih familiar lagi ya, kedepannya lebih familiar. Ada Konevo, dan yang ketiga tadi tentang apa? Dilan, tentang apa? Proyek mercusuar. Oh, ya? Proyek mercusuar. Dilan, kamu kok nangkep banget sih, Lan? Alhamdulillah, Pak. Kamu ngirim jawaban ya, Lan? Waduh, enggak, Pak. Saya lagi merhatiin aja dari tadi. Kok jawabannya kamu kok nangkep banget gitu loh. Tumben-tumbenan nangkep gitu. Tumben-tumbenan sih, Pak. Saya sering, Pak, gitu dong, Lan. Saya nggak mau jumawa aja, Pak. Ya, nggak mau jumawa. Oke. Aja. Oke, Mutiara minta kejelasan tadi. Dia minta kejelasan kamu, Dilan. Ya atau tidak? Salah. Kejelasan kelompok maksudnya. Kelompok 2 tadi oleh Fadia. Silakan Fadia. Ya, sambil nunggu Dilan. Fadia kayaknya sedang mempersiapkan sesuatu. Oke, buat teman-teman juga yang punya jawaban atau tambahan bisa disimpan dulu setelah kelompok 2 menjawabnya. Gitu. Kayaknya Pak dia lagi nyiapin jurus-jurusnya ya. Betul. Ya enggak, Lan? Betul sekali, Pak. Dia lagi mencari kata-kata yang tepat mungkin, Pak, untuk bahasamu kok mantap jawabannya. Bahasa kamu kok mantep banget sih, Lan, tumben-tumbenan. Alhamdulillah, Pak. Keren sekali bahasamu ya. Luar biasa Dilan hari ini ya. Tapi dari kemarin juga luar biasa dia. Seterusnya ya mungkin luar biasa. Jelas. Amin ya. Saya akan konsisten, Pak. Saya nggak mungkin konsisten seperti ekonomi berdikari ini, Pak. Saya nggak mau seperti itu. Ekonomi berdikari tidak konsisten. Mutiara ini menginspirasi Dilan berarti ini ya. Betul, Pak. Mutiara, kamu udah menginspirasi Dilan. Kamu merasa nggak, Mutiara, sudah menginspirasi Dilan? Menginspirasi Pak Arif? Iyalah, karena pertanyaanmu tuh luar biasa. Luar biasa. Betul nggak, Dilan? Betul sekali, Pak. Saya bahkan tidak menyangka ada yang menanyakan hal itu gitu. Iya, betul sekali ya. Sampai ke berdikari. Sudah ya, Pak Dia? Oke, Pak Dia, gimana? Silakan. Lan, ngomong-ngomong kenapa Fadia terus, Lan? Coba yang lain, Lan. Oke, silakan teman kelompoknya bisa dibantu. Mungkin Rizal, Ubay, Sami, bahkan siapa aja yang bisa membantu teman kelompoknya, silakan dibantu Fadia biar tidak kesulitan menjawab pertanyaan yang tidak disangka-sangka bakal ditanya seperti ini gitu. Yoi, keren banget ya. Soalnya memang pertanyaannya keren sekali dan sangat menantang ya. Waduh, menantang. Kayak pertandingan antara Mas Gun sama seseorang gitu loh. Waduh, nggak usah diceritain, Pak, saya malu.
Ya. Oke, Pak Dia udah siap kayaknya, Pak Dia. Silakan, Pak Dia. Ada orang nggak sih, Lan? Saya tidak tahu, Pak. Mungkin gimana Amal gimana Amal kelompoknya? Apa Mutiara mau jawab sendiri? Itu sepertinya bukan nanya Pak, nguji itu kalau dia jawab sendiri. Iya, kayak nguji kayaknya ya. Itu nguji deh. Pak Dia? Pak Dia? Kamu ngumpetin. Alimatus Sadia mau jawab? Tidak, Pak, tidak. Sering-sering nyalain kamera ya. Yang sering nyalain kamera itu kelihatan di rekaman dan nanti ketika Pak Arif baca-baca, wih ini sering nanya gitu kan. Kamu jangan sampai rugi loh. Saya nggak pernah kelihatan di kamera sama Pak Arif. Ya, harus sering nyalain kamera kamu, rugi kamu. Yusuf nyala. Alimatus Sadia nyala. Bagaimana Amal? Pak Dia gimana Pak Dia? Atau siap menjawab atau boleh dilempar ke forum kalau tidak bisa menjawab? Pertanyaan ini terlalu sulit, Pak. Jarang di Google. Jadi saya mungkin bisa melemparkan ini ke forum untuk menjawabnya. Mungkin Bapak bisa menjawabnya. Silahkan kepada teman-teman yang tahu atau bisa menjawab pertanyaan dari Mutiara ini, silahkan diutarakan ke forum yang terbuka ini gitu. Dita kelihatan Dita, iya. Ada. Silakan, ayo silakan memberikan jawaban. Sangat boleh sekali ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika untuk memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan yang memang cukup menantang ya, cukup berat ya. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat substansial ya dari peristiwa di masa demokrasi terpimpin. Oke, ada nggak Dilan? Kayaknya nggak ada ya. Sebentar Pak, kita tunggu sebentar lagi. Mungkin teman-teman yang lain sedang membaca banyak buku atau mencari-cari referensi untuk menjawab. Subhanallah. Silakan Fadia, selagi tetap mencari, boleh kalau udah ketemu. Iya, tadi intinya adalah ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan apa tadi, Lang? Kenapa ekonomi berdikari ini dianggap tidak konsisten, Pak, atau dianggap gagal dalam gagasan Soekarno yang baru ini? Jadi konsepnya tentang ekonomi berdikari. Ekonomi berdikari itu apa? Sebetulnya ekonomi berdikari itu adalah ekonomi kerakyatan ya. Jadi kalau bicara kerakyatan itu artinya ekonomi sendiri gitu loh. Ekonomi yang dibangun dari kekuatan sendiri ya, modalnya juga modal sendiri. Tidak mengandalkan kepada modal-modal asing. Sebagaimana kita hari ini kan, wow ya, modal asing itu luar biasa masuk ke negara kita, investasi. Sehingga asing yang kemudian bermain. Kalau ekonomi berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Kita dengan modal sendiri, dengan potensi sendiri ya. Kekayaannya adalah kekayaan sendiri, termasuk tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung ya di bumi Nusantara. Itulah yang menjadi modal dari ekonomi berdikari. Ini sendiri. Itu berdikari. Mungkin masalahnya, nah kemudian kita sampai pada nggak konsisten, ya, tidak konsisten itu artinya tadi disebut juga istilahnya dengan kata-kata gagal. Waduh, gagal. Kalau ada orang bilang gagal total atau gatot, gagal total ya. Ekonominya nggak bisa berjalan. Ya, kita hampir-hampir ketika kita memunculkan satu ide tentang ekonomi kerakyatan selalu dihadang oleh para kapitalis, pemilik modal ya, mereka-mereka yang kaya
itu yang masuk ke negeri kita dan kemudian mengambil alih. Biasanya begitu, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Jadi kepentingan yang ada di negara kita terutama adalah dalam bidang usaha itu luar biasa. Pasti tarik menariknya luar biasa. Luar biasa dalam artian selalu ada saja yang tidak ingin disingkirkan dalam percaturan ekonomi. Kalau kita bicaranya ekonomi, kalau kita bicara tadi misalnya bicara politik, politiknya itu luar biasa. Tarik menarik antar kelompok, antar kepentingan. Kepentingannya siapa aja? Kepentingannya mereka para sosialisnya ada banyak. Karena kalau misalnya kita bicara tentang partai saja, ya, pemilu 55 itu menghasilkan 4 partai besar. Ya, pemilu saya ulangi, pemilu 55 menghasilkan 4 partai besar. Siapa aja partai 4 besar itu? Satu. Oh, Dita mengangkat tangan. Apakah bisa menjawab, Dita? Dita silakan. Enggak, bukan mau jawab. Oh, oke Pak. Kalau nggak ada yang menjawab, mungkin saya bisa menjawab, Pak. Silakan. Dilan. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ada ibu saya, Pak. Oke. Apa sih tadi yang kamu ke ibumu dulu aja. Kamu ke ibumu ada apa? Pak. Udah, Pak. Udah. Oke. Apa ya penyebab sistem ekonomi berdikari ini tidak konsisten atau gagal gitu? Seperti namanya, berdikari itu kan berdiri di kaki sendiri gitu. Apa-apa kita sendiri, apa-apa modal sendiri gitu. Dari rakyat lah pokoknya lah. Tidak terpaut dengan bangsa asing. Salah satu tidak konsistennya atau gagalnya adalah pada masa itu Indonesia baru terlepas dari penjajahan atau imperialisme bangsa asing gitu. Dan juga yang telah disebutkan tadi oleh Fadia ada gagal keluar dari PBB, terus ada proyek mercusuar dan lain-lain yang menghabiskan dana besar. Itu salah satu penyebab sistem ekonomi berdikari ini tidak konsisten, karena di saat Indonesia tidak punya uang kan pasti pinjam ke pemilik modal gitu. Nah, mungkin menurut saya inilah yang tidak dianggap konsisten gitu, karena ekonominya kan maunya berdiri sendiri nih, terus pas nggak ada duit masa dia minjem gitu. Nah, menurut saya itu penyebab salah satu ketidak konsistennya gitu, Pak. Menurut saya itu sih, Pak. Iya, itu menjawab tadi pertanyaan Mutiara yang pertama ya. Betul ya, Mutiara ya? Ya, Mutiara menjawab pertanyaan kenapa tidak konsisten. Tidak konsistennya kalau mau pakai dana sendiri dong. Tapi kenapa dalam perjalanannya itu justru malah, waduh, pakai dong bantuan dari asing gitu kan. Itu yang namanya nggak konsisten. Oke, itu menjawab yang pertanyaan. Maksudnya begini Dilan, yang ditanyakan oleh Mutiara itu adalah kekacauan. Tadi kan jawaban pertama Fadia itu karena ada kekacauan. Betul nggak Mutiara? Iya, Pak. Iya, yang ditanyakan adalah kekacauannya kayak gimana gitu loh Dilan. Ya mungkin yang lain barangkali, tapi Dilan oke sudah menambahkan di situ ya, nggak konsisten tuh artinya nggak, ya pelin-pelan lah. Kalau sudah konsisten di sini ya di sini dong, jangan keluar dari jalur. Nah keluar dari jalur itu namanya udah nggak konsisten. Kalau ekonominya adalah ekonomi kerakyatan, mengandalkan modal sendiri ya harus pakai modal sendiri, jangan kemudian di tengah jalan berubah pikiran dan seterusnya, itu namanya nggak konsisten ya. Kayak siapa ya, mirip siapa ya? Siapa yang nggak konsisten di sini? Kayak dia. Kalau Dilan konsisten nggak orangnya Dilan? Kadang-kadang sih Pak, terhadap sesuatu hal kadang saya konsisten, kadang saya enggak gitu. Jujur ya? Jujur ya. Sekali dia. Ya nggak konsisten kalau situasi yang tidak tertib ya atau kacau itu sebetulnya Pak Arif menambahkan saja bahwa memang politik pada waktu itu tahun katakanlah kita sebut saja tahun 59 sampai tahun 60 itu luar biasa ya, tarik menarik Soekarno sama Hatta itu jelas menandakan bahwa situasinya kacau, tarik menarik, Partai Syariat Islam dibubarkan, Masyumi dibubarkan, itu kan era-era itu yang dinamakan dengan kekacauan dalam bidang politik. Dan jelas kekacauan dalam bidang politik itu kemudian menyebabkan kekacauan dalam bidang ekonomi. Jadi ketika kita menjalankan sebuah program tertentu dalam bidang ekonomi, pasti ekonominya bakal oleng atau enggak stabil atau enggak konsisten.
Meskipun disebab ketidakkonsistenan tadi itu karena soal pendirian nggak berubah, ya, menyimpang dan seterusnya itu pasti terjadi. Tapi secara umum, Mutiara, jadi umumnya itu disebabkan karena kondisi politik pada waktu itu tarik-menarik antara kelompok-kelompok yang ada pada waktu itu, baik Islam, sosialis, sama agama. Makanya kan Soekarno itu menggabungkan kelompok-kelompok itu menjadi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Itu nasionalis, agama, sama komunis itu berantem terus, berebut gitu loh. Makanya dulu itu namanya kabinet itu berubah-ubah. Tahun 50 sampai 59 itu kabinetnya berubah-ubah, yang dinamakan dengan kabinet kabinet di masa demokrasi liberal. Itu berubah-berubah dari kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, kemudian apa? Ali Sastro Amijoyo I, Burhanuddin, Ali Sastro Amijoyo II, dan terakhir adalah kabinet Juanda. Itu kondisinya adalah luar biasa. Tahun 50-59, bahkan sesudahnya jelas pasti lebih keras lagi benturan-benturan tahun 59 sampai dengan tahun 65. Begitu ya Mutiara ya? Iya Pak, terima kasih Pak jawabannya. Oke, terima terima kasih juga kasih. Pak Dia sama Dilan. Ya. Di samping memang tadi ada Konevo, kemudian ada politik mercusuar. What is politik mercusuar? Ada yang tahu? Mercusuar? Saya nggak tahu, Pak. Politik mercusuar itu Tahu, artinya Pak. adalah, Aldi tahu nggak, Aldi? Mercusuar. Ya, Tahu. apa? Itu bukan sih yang buat kayak kapal gitu ujung yang Ya, lampu ya. Iya. Tapi yang dimaksud di sini maksud istilahnya itu diambil dari istilah penerangan di laut, itu namanya mercusuar. Tapi yang dimaksud di sini adalah mercusuar dalam artian politik. Jadi artinya politik gaya-gayaan atau apa keren-kerenan itu namanya mercusuar. Jadi bikin bangunan-bangunan besar. Tapi karena politik mercusuar, Indonesia punya Monas. Catat itu. Karena politik gaya-gayaan, keren-kerenan, Indonesia punya Monas. Indonesia punya apalagi yang mercusuar itu, terutama Monas ya. Kalau nggak salah, kalau Istiqlal itu kan pasca kemerdekaan itu juga dalam politik mercusuar juga. Tapi yang utama itu Monas. Ya, karena politik mercusuar Indonesia punya monumen nasional. Keren-kerenan kan? Orang luar itu juga punya Liberty kok. Orang luar punya Menara Eiffel, Indonesia juga harus punya dong. Kita negara sosialis menurut Soekarno versinya pada waktu itu. Kita juga bisa bikin yang namanya sebuah bangunan besar. Di atasnya emas, namanya Monas. Monumen Nasional. Saya kira itu diskusi kita hari ini luar biasa ya. Dan sebagian mungkin tidak bisa kita tanyakan satu persatu, tapi terima kasih sudah bergabung. Ya Dilan ya, terima kasih, saya kira udah cukup ya Dilan. Ada lagi nggak Lan? Menurut saya sudah cukup sih Pak, udah jelas semua ya. tadi. Mungkin Yes. tapi ada beberapa teman yang mau nanya terus tapi udah kehabisan waktu, mungkin di next pertemuan aja mungkin Pak. Ya di next pertemuan, di pertemuan berikutnya nanti kita bisa lanjutkan ya di situasi yang lebih aman, lebih nyaman, dalam artian tidak dalam waktu yang terbatas. Apalagi Zoom seperti ini, Meet itu sangat menyita kuota kita dan seterusnya, makanya kita tidak perlu berlama-lama. Tapi apapun sudah luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya Mutiara. Terima kasih kepada seluruh yang presentasi pada kesempatan kali ini. Keren sekali Dilan ya. Terima kasih juga Dilan yang sudah membantu Pak Ari pada kesempatan kali ini. Siap Pak, sama-sama Pak. Jangan lupa untuk absen ya. Siapa yang sudah keluar sekarang ya, tolong untuk di absen. Nanti jangan lupa absennya. Di linknya sudah ditaruh di WA Group ya, jangan sampai lupa. Cukup untuk kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Dadah.